Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Haryanto Tamuna dari SMA 1 Lagbuti, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang modernisasi. Jika mendengar kata modernisasi, apa sih modernisasi itu? Modernisasi itu identik dengan apa sih? Modernisasi identik dengan perubahan sosial. Sebagaimana dengan pengertiannya bahwa modernisasi didefinisikan sebagai suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Dari cita-cita modernisasi. Cita-cita dari modernisasi adalah terbentuknya masyarakat modern. Oleh karena itu, modernisasi sangat lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasionalitas dan berwawasan ke depan. Proses modernisasi terjadi selama berangsur dan mencakup setiap aspek-aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin kata modernisasi juga sama atau dikait-kaitkan sama dengan westernisasi. Padahal konsep modernisasi dan westernisasi sangat berbeda. Di mana modernisasi lebih berfokus pada proses perubahan sosial masyarakat secara luas dan menyeluruh. Sedangkan westernisasi merupakan proses pengadopsian gaya barat dan cara pandang budaya barat secara berlebihan. Dari kedua definisi tersebut, cakupan modernisasi lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Sedangkan cakupan westernisasi hanya terbatas pada gaya hidup dan cara pandang budaya barat. Sebagai contoh, individu yang kesehariannya lebih banyak terpapar informasi dari barat dominan yang menjadi ciri khas budaya barat. Misalnya, individu tersebut akan mengadopsi gaya hidup bebas, kebiasaan hidup khas barat lainnya, dan karena itu modernisasi sangat lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasionalitas dan berwawasan ke depan. Proses modernisasi terjadi selama berangsur dan mencakup setiap aspek-aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bidang politik. Di bidang politik, modernisasi ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan HAM, hak asasi manusia. 4. Di bidang sosial budaya. Modernisasi budaya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara oleh karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Kelima, bidang agama. Pada bidang agama, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan itu tidak ada lagi.
menjadi hal yang penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. Berbicara tentang modernisasi juga pasti ada dampaknya. Dan dampaknya itu berupa positif dan negatif. Dampak positif dari modernisasi itu: 1. Perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. Mengapa perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan berkomunikasi maupun dalam pekerjaan. Kedua, perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Mengapa perubahan nilai dan sikap ke arah positif? Karena terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Kenapa? Karena melalui efektivitas dan efisiensi, proses produksi dapat meningkatkan perekonomian negara. Oke, kita akan membahas tentang dampak negatifnya. 1. Pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai, adat istiadat, dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang turun-temurun. Kedua, terkikisnya nasionalisme bangsa. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta cara pandang budaya barat. Ketiga, bias westernisasi. Modernisasi sering dikaitkan dengan konsep westernisasi, yaitu gaya hidup budaya barat. Dalam hal ini, tidak semua budaya barat berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi individu dan lingkungan sosialnya. Keempat, kesenjangan teknologi atau digital divide. Kita akan membahas tentang ciri khas modernisasi. Ciri khas modernisasi berupa kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, cenderung memperparah kondisi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adat yang memilih untuk hidup secara tradisional dan tidak tersentuh kelompok terbelakang. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi pun akan semakin sulit melakukan mobilitas sosial dan meningkatkan taraf hidupnya. Oke, jadi modernisasi sangat berguna bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya beritahukan atau saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita.